Nusaku yang mengangkat tema tentang pembangunan dan kesejahteraan. Upaya pembangunan outputnya adalah menciptakan kesejahteraan. Tetapi perlu kembali rasanya kita mengoreksi bahwa makna kesejahteraan apakah benar seperti yang sekarang ini kita pahami, bahwa ketika orang mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, itulah yang disebut sejahtera. Kiai Tengku akan memaparkan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang menyangka bahwa sejahtera itu kalau hidup kaya. Ini kekeliruan pikir, salah pikir. Dia pikir kalau kaya sejahtera. Sejahtera itu dalam bahasa Arabnya itu salam. Apa? Salam. Islam itu agama yang sejahtera, agama yang salam, agama yang sejahtera, agama yang selamat. Jadi kalau kita ucapkan assalamualaikum artinya salam sejahtera untuk kamu. Jadi sejahtera itu bukan sekedar kaya. Allah tidak letakkan kesuksesan hidup pada harta yang banyak, sama sekali tidak. Yang paling kaya di dunia ini ibu tahu siapa? Qarun. Siapa? Qarun. Orang Indonesia menyebutnya Karun. Itu saudara sepupu Nabi Musa. Kunci lemarinya saja semua terbuat dari emas. Kunci lemari 7 keledai nggak kuat ngangkat kuncinya, saking banyaknya kunci itu. Baru kunci tok. Apa? Kunci tok. Nah. Saking kayanya, istananya besar, kuda-kudanya dipakein baju. Saking sombongnya dia, lihat nih, orang lain payah dapat baju zaman itu, dia kudanya keledainya pakai baju. Dikarnavalkannya. Jadi karnaval itu mungkin diambil dari kata korun. Dikarnavalkan keliling kota, ditunjukkan semua hartanya. Sampai orang yang lihat, orang-orang yang nggak beriman lihat, waduh, seandainya kami seperti Korun, bakal senang hidup kami. Tapi orang beriman mengatakan, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Korun. Terakhir Korun, satu aja salahnya. Hartanya banyak, hidupnya senang, istrinya cantik, anaknya banyak. Satu salahnya, tidak beriman kepada Allah. Akhirnya dia ditenggelamkan, ditelan bumi. Hartanya, istananya semua habis. Sampai sekarang kalau kita gali sumur dapat emas dalam tanah, disebut dapat harta karun. Sejahterakah Qarun? Tidak. Mati kelelep di tanah. Muliakah dia? Tidak. Dia hina dunia akhirat. Mana buktinya Qarun hina di dunia? Nggak ada satupun ibu-ibu hamil ditanya kawannya, hamil bu? Udah berapa bulan? 9. Nunggu hari lahir, kata dokter sudah di scan, ini anak laki-laki. Waduh, namanya udah disiapin? Udah. Siapa? Biar hebat, Qarun. Nggak ada. Bahkan kalau ada orang kaya di kampung ini, ditanya, siapa manusia paling kaya di kampung ini? Saya.
Oh, bapak paling kaya. Bapaklah korunnya di kampung ini ya. Oh, ditabok kita. Menghina kamu ya. Ternyata Allah tidak letakkan kesejahteraan, kemuliaan pada harta yang banyak. Apa kata ayat Quran tadi dikatakan oleh Allah SWT? Man amila solihah. Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh. Min zakarin au unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak peduli. Laki-laki atau perempuan sama saja. Asal beramal soleh di sisi Allah SWT. Wahuwa mu'minun. Padahal orang itu laki-laki perempuan itu beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di dunia nanti dan akhirat. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsan. Dan Allah akan memberikan tambahan kepada mereka berupa pahala di hari kiamat nanti. Maka nu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Tuh. Jadi jangan mimpi, Bu. Wah, saya jadi orang kaya aja dah. Hidup seneng. Tidak. Ingat kata penyanyi Ida Laila, masih ingat nggak? Ternyata waktu miskin dia dengan suaminya malah hidup seneng. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Bayangin tidur setikar bersama, makan sepiring betapa bahagianya. Bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Oh, betul gak? Jangan silap. Siapa bilang hidup miskin sengsara? Enggak. Banyak orang kaya naik mobil mewah gak bisa tidur. Naik Mercy, aduh. Giliran Metro Mini lewat dari depan sampai belakang tidur semua. Betul gak? Insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Kiai menegaskan kepada kita bahwa ternyata salah pemahaman kita. Selama ini kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mengira bahwa itu akan membahagiakan kita. Sekali lagi, Allah tidak menilai dari apa yang telah kita kumpulkan, dari berapa banyak yang kita kumpulkan. Tetapi justru Allah menilai kebaikan apa yang kita lakukan dengan harta yang kita miliki. Itulah yang menjadi bahasan kita pada segmentasi berikutnya, konsepsi kebahagiaan dan kesejahteraan menurut Islam. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam mengajarkan hidup seimbang. Seimbang dunia dan akhirat. Jangan dunia melulu. Akhirat sama sekali enggak. Banyak orang sekarang gitu. Kalau untuk urusan agama, udahlah nanti aja lah. Ini bapak mau nikah nih. Tolong diurusin ya Pak Ustadz. Iya, ini nanti ke lurah dulu, urus F1, F2, ini ke KUA-nya nanti begini. Udahlah Ustadz, urusan agama itu urusan Ustadz lah. Sama saya duitnya aja berapa dah. Luar biasa ini orang. Anaknya yang mau kawin, Ustadz disepelekan aja gitu. Urusannya udah dah, jangan pusing-pusing dah. Duit saya, seolah-olah duit segala-galanya. Padahal tidak ada harganya harta, Bu. Tidak ada harganya harta dibandingkan dengan nikmat Allah yang lain. Harta nikmat Allah, tapi paling tidak berharga. Ada yang lebih berharga dari harta. Sehat misalnya. Ibu mau nggak dikasih duit semiliar? Mau nggak semiliar duit sendiri? Duit nggak campur daun. Semiliar mau nggak? Tapi matanya dicungkil dua. Ternyata nggak mau. Kalau nggak satu aja, satu cungkil matanya mau. Nggak mau. Berarti apa? Berarti harta dunia itu nikmat, tapi bukan nikmat satu-satunya.
Dibanding sehat saja harta sudah kalah. Betul? Ada yang lebih berharga dari sehat. Apa? Hidup. Betul nggak? Ada suami bengek 15 tahun. Kata istrinya, lah bang, daripada bengek 15 tahun bagus mati sekalian aja bang. Enak aja, mending saya bengek masih hidup. Ibu mau punya suami sehat? Mau? Tapi almarhum. Milih mana? Suami sehat almarhum atau suami bengek tapi hidup? Ayo. Mending bengek tapi hidup daripada ganteng sehat tapi jiun. Ada yang lebih penting lagi dari sehat, hidup. Buat apa kaya raya, ganteng, sehat tapi mati? Ketabrak kontainer gepeng. Biarlah miskin, bengek tapi panjang umur. Betul? Bener mau? Amin. Ternyata hidup lebih berharga dari harta dan sehat. Datang perampok, pilih harta atau nyawa? Dia bilang, ambil semua harta saya, asal nyawa saya jangan diganggu. Tapi sepenting-pentingnya harta, sehat, dan hidup, ada yang lebih penting dari itu untuk keseimbangan hidup kita dunia akhirat, yaitu iman. Apa? Dan disindir sama Allah di Quran surah Al-Baqarah 201. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang minta kehidupan di dunia, seneng di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebagian lagi minta, ya Allah beri kesejahteraan dunia, beri kesejahteraan pada kami akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Hindarkan kami dari neraka ya Allah. Mereka ini akan mendapat apa yang mereka usaha. Allah lihat, Allah dengar. Barang siapa mau akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Kepingin jalan-jalan jauh ke luar negeri, daftar haji, uang dapat, daftar haji terpenuhi, naik haji, naik kapal terbang Boeing 777, nyebrang 7 samudra, 10.000 kilometer, lihat Ka'bah, betul nggak? Ketemu orang seluruh dunia. Kalau ke Amerika paling ketemu orang Amerika saja. Tapi kalau ke Mekah naik haji, ada orang Amerika, ada orang Afrika, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ya enggak? Ada orang Cina, hanya li xiaolong hanya hayo, assalamualaikum Ketemu semua orang. Dunia dapat, akhirat. Kalau kita ambil dunia melulu saja, mati. Dunia pun tinggal. Enggak seimbang, rugi. Dunia yang kita kumpulin ini, duit kita kumpul, semua kita kumpul, barang-barang segala macam. Begitu kita mati semua tinggal. Secinta-cintanya istri nggak ada yang mau ikut dikubur. Mau bu? Suami meninggal, Pak saya kawanin deh. Udah kamu tanam saya bareng-bareng suami saya, mau? Nggak mau. 2 malam aja ikut dikubur, mau nggak? Nggak mau. Yang hebatnya Pak, harta yang dibawa cuma 3 lapis kain kapan. Sama kain kapan jenderal dengan kain kapan korporal, sama. Begitu ditanam kain panjang itu, sarung jarik panjang itu untuk nurunin mayat bapaknya pun ditarik lagi. Angkat. Nanti ke kubur tuh, ayo sayang, dibawa pulang, semua pulang. Tinggallah di dalam iman dan amal soleh. Kesejahteraan itu syukur-syukur bisa kaya di dunia, tapi beramal soleh kayak Nabi Sulaiman. Kalaupun miskin tetap beramal soleh seperti Sayyidina Bilal. Betul bu? Daripada kaya tapi jahat, ibu mau punya suami kaya tapi selingkuh, mau? Kalau begitu lebih baik miskin tapi selingkuh. Enggak juga ya. Baik, yang penting serasi seimbang dunia dengan akhirat. Insya Allah kita disejahterakan Allah juga di dunia dan
akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita telah dianugerahi sebuah agama yang tentu saja sangat sempurna dan lengkap. Sebuah agama yang menjamin kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Itulah konsepsi kesejahteraan menurut Islam. Sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Lantas, bagaimanakah formulasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera menurut Islam? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak bercakap, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita terjauh dari sifat sedemikian. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak bercakap, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah guru-guru kita tadi telah menjelaskan tentang makna daripada sejahtera dan ukuran-ukuran kesejahteraan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimanakah kita bisa mampu membangun masyarakat yang sejahtera? Sejahtera seperti apa yang dimaksud? Kiai akan kembali memaparkan pada kita. Silakan Kiai. Para pemirsa TV One, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, yang nomor satu bertanggung jawab adalah para pemimpin. Siapa? Pemimpin. Kalau pemimpin berlaku adil dan tegas dalam hukum, maka rakyat akan mudah mendapatkan keduniaan dan akhiratnya. Kalau negeri ini aman, kita mau puasa gampang, mau sholat ke masjid subuh ke masjid aman, mau pergi haji sejahtera, nggak takut anaknya ditinggal 40 hari dirampok orang, tidak takut karena sejahtera, penguasanya berlaku tegas dan adil dalam hukum, dan kita pun rakyatnya bahu membahu. Karena tanggung jawab memelihara negara ini adalah tanggung jawab bersama. Ada 4 tiang dunia kata Nabi. Pertama, keadilan penguasa. Kalau penguasanya adil, aman. Yang kedua, lurusnya para ulama. Kalau ulamanya lurus gak bisa dibeli. Fatwanya lurus tidak bisa disuap. Ulama mencontohkan kehidupan yang sejahtera yang benar dunia akhirat. Maka negeri ini akan aman damai. Imam Ghazali mengatakan, kalau ulama rakus dengan yang halal, rakyat awam akan rakus dengan yang makruh. Kalau ulama rakus mencari yang makruh, orang awam akan rakus mencari yang haram. Kalau ulama sudah rakus mencari yang haram, orang awam murtad dari Islam. Ulama aja begitu kok. Ulama aja begitu. Tuh ulama tuh lihat tuh. Mandi di kali bugil. Rusak dunia ini kalau ulama rusak. Itu tiang nomor 2. Tiang ketiga, orang kaya dengan kedermawanannya. Kalau kita diberi Allah kekayaan, ingatlah dalam harta kita ada hak orang-orang miskin. Yang keempat, doa orang-orang miskin. Orang kaya berdoa, ulama berdoa, pemerintah berdoa, rakyat berdoa. Lebih didengar doa orang miskin. Orang kaya habis makan 2 piring,
minum cendol 2 gelas, duduk di atas kasur empuk, pakai AC, berdoa, ya Allah. Nguapnya 17 kali. Berdoa juga. Beda dengan orang miskin, udah 3 hari nggak makan, dia berdoa, gemeter. Ya Allah, ya Tuhan. Doanya lain, Bu, Bapak, betul. Ini tiang agama, tiang dunia. Bagi kita diingatkan tentang pembagian hak. Ada hak dan kewajiban. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, Al-Muslimun syuraka'u fi thalas. Orang Islam itu berkongsi, bersyarikat, sama-sama memiliki dalam 3 perkara. Pertama, fil kala, dalam padang rumput, itu milik bersama. Hutan, kekayaan alam hutan milik bersama, nggak boleh dimonopoli. Ini hutan dipegang segelintir orang, habis digundulin, diacak-acak, habis semua. Giliran rakyat kecil masuk ke hutan itu ngambil rotan aja ditangkep, dituduh nyolong. Padahal yang punya konsesi ratusan juta hektar itu habis dibabat hutan semua, habis. Giliran sudah nggak ada lagi hutan, dia kabur ke luar negeri, bikin kantor di Singapura. Kita rakyat kecil bakar ladang setengah hektar ditangkep, masuk penjara. Giliran yang bakar ribuan hektar tertawa-tawa. Hahaha. Itu kongsi, milik bersama. Sudah ada usaha mau membagikan sisa-sisa hutan yang sudah hancur itu kepada rakyat-rakyat, koperasi-koperasi, biar ditanam ulang. Bagus. Biarpun nanti baru bisa diambil hasilnya 30 tahun lagi, kita pun sudah mati. Tidak apa, tapi sudah ada konsep, sudah ada pemikiran, walaupun masih di atas kertas. Yang kedua, filma air, nggak boleh monopoli air. Ini air dimonopoli, dimiliki oleh satu perusahaan, bukan perusahaan Indonesia, perusahaan asing. Sementara kita ke negeri orang, mau beli air, nggak boleh memiliki sumber air satupun. Sumber air kita dikuasai asing. Alhamdulillah undang-undangnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berkat perjuangan para ulama yang dimotori kemarin oleh organisasi Muhammadiyah. Kembali itu hak kita, itu air. Bayangin Bu, kalau air orang punya, Bu, tanah orang punya, air orang punya. Orang miskin bikin puisi, Indonesia tanah airku, tanah tak punya, air pun beli. Sial banget ya. Air tidak boleh dimonopoli, itu milik kongsi, milik semua orang, milik masyarakat. Yang ketiga finnar, ya wanar, api, energi. Itu energi itu ya batu bara, minyak, tanah yang ada di bumi, itu kongsi, nggak boleh diberikan kepada asing itu. Dan ini sudah dibaca hadis ini oleh ulama-ulama pendiri negeri ini. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dikatakan bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Sudah itu. Tapi sekarang lihat, minyak dikuasai asing, bukan dikuasai negara. Air dikuasai asing, sampai air pam dikuasai asing. Ibu mau nyuci baju, bayar, yang dapat uang bukan negara, asing. Habis. Kalau kita membiarkan monopoli seperti ini, Indonesia tidak akan pernah maju. Oleh karena itu harus direvolusi. Hukum-hukum ini disesuaikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamanatkan oleh para ulama, pendiri-pendiri negeri ini 70 tahun yang lalu. Jangan lupa itu, 70 tahun yang lalu. Kemudian dalam ekonomi, dalam berdagang, di dalam Islam ada pembagian hasil, namanya mudharabah. Mungkin ada orang kaya tapi nggak pandai dagang, uangnya nganggur.
diserahkan sama orang miskin, tapi pandai dagang. Pak, bapak ini kalau buat pecel kok enak banget. Oh, pecel saya ini terkenal Pak sampai ke bulan. Bulan mana? Padang Bulan. Oh, hebat ya pecel bapak. Ya, tapi saya mau buat cabang nggak ada modal Pak. Oh, boleh Pak, saya kasih modal. Saya ada uang 10 miliar. Kita buat cabang pecel di seluruh dunia. Ada di Australia, ada di Kanada. Oke, kita bagi hasil. Karena bapak yang jalankan duitnya duit saya, 60% untungnya untuk saya, 40% untuk bapak. Setuju? Setuju. Tulis. Faktubuhu, tulis. Perjanjian. Wah, saya buta huruf Pak. Sama, saya juga orang kaya tapi buta huruf. Kalau begitu panggil katib, panggil notaris, katib. Itu notaris, itu konsep Islam 1400 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 282. Ini ayat yang terpanjang dalam Quran. Satu ayat selembar panjangnya. Kalau kamu nggak bisa nulis, perjanjian transaksimu, panggil tukang tulis. Sediakan saksi 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan, jadi 3 orang saksinya. Masya Allah. Bagi hasil. Nah, tidak boleh pedagang berlaku curang. Ihtikar. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yahtakiru illa khati'u. Tidaklah menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa saja yang mau melakukan penimbunan barang. Barang dibeli, ditimbun karena ini udah mau hari raya Idul Adha. Nanti sapi bakal banyak dibeli. Bayangkan orang Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. 200 juta kalau yang korban 100 juta saja, itu dibagi 7, Masya Allah sapinya berapa ratus ribu ekor. Maka akhirnya ditimbun, ihtikar. Sapi diimpor dari Australia, tapi nggak dilempar ke pasaran. Akhirnya harga sapi 1 kilo 130.000 rupiah per kilo, termahal di dunia. Di bulan aja mungkin sapi nggak semahal ini. Nah, kenapa? Karena ada yang curang, ada ihtikar. Harusnya pemerintah tegas, tangkap, kenai undang-undang terorisme. Karena ini apa? Menteror masyarakat. Ini harus kena hukuman berat, 30 tahun penjara. Biar tobat, begitu. Nah, ini jangan ihtikar. Kemudian nggak boleh memotong distribusi. Orang kampung mau jual pisang ke kota. Orang kampung nggak tahu harga pisang di kota berapa. Saya orang kota. Saya cegat aja di pintu kota, di pintu gerbang. Lewat mobil kol diesel, bawa pisang saya stop. Dari mana Pak? Wah dari Cikalieng. Mana itu nggak tahu lah, pokoknya liang-liang sana lah. Berapa kilometer dari sini? Adalah 70 kilo. Oke, begini aja Pak, mau ngapain? Mau jual pisang kemana? Ke kota. Wah berat sekarang, mah berat. Pisangnya waduh berat. Terus gimana? Udah saya beli aja dah. Nah, oke, beli. Harga murah. Sampai kota saya jual dengan harga mahal karena saya orang kota. Maka ini memotong distribusi dalam Islam hukumnya haram. Sehingga sejahtera rakyat. Ini enggak, tomat harga 3.000. Sampai kota dijual 12.000. Ini penipu besar. Namanya mafia. Apa namanya? Beras dibeli dari rakyat 3.000, 3.500, digiling sama saya giling, cek, jual 12.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya mafia. Apa? Kalau orang Italia bilang mafioso. Ini harusnya dihukum gantung, dibunuh. Karena apa? Membuat rakyat kecil menjadi Siapa penegak hukum? Tidak lain adalah para pemimpin. Mudah-mudahan para pemimpin mendengar ceramah ini, ya enggak? Dan kita orang miskin doa, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Kalau enggak kan enggak. Selamat para pemimpin, rakyatnya bertambah miskin. Baik guys, subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sekali lagi bahwa Islam telah memberikan cara-cara, Islam telah memberikan solusi bagaimanakah menciptakan kemajuan dan sekaligus menghasilkan apa yang disebut dengan kesejahteraan. Untuk melengkapi tema bahasan kita kali ini tadi adalah sudut pandang agama. Sekarang kita akan mencoba untuk mendalami dalam sudut pandang ekonomi yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan Yanwar Rizky. Beliau adalah pengamat ekonomi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menciptakan kesejahteraan, pertumbuhan masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan. Dan alhamdulillah guru-guru kita tadi telah memaparkan dalam sudut pandang agama, artinya agama menghadirkan sebuah adab di situ. Keadilan yang tidak beradab adalah bukan sesuatu yang sempurna. Nah, untuk menyempurnakan tema bahasan kita kali ini, tentu saja kita ingin mengetahui secara objektif, ada pisau lain untuk analisa yaitu tentang ekonomi. Telah kami hadirkan di tengah-tengah kita yaitu Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Ya Mas Yanwar, mungkin tadi juga mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh guru-guru kita. Pada intinya agama ini telah secara sempurna memberikan formulasi bagaimanakah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tetapi dalam bahasa ekonomi mungkin bisa dijelaskan secara umum bagaimanakah yang disebut dengan masyarakat yang sejahtera. Ya, pertama kalau masyarakat yang sejahtera, untuk yang inti-inti mereka bisa hidup. Jadi bisa hidup layak gitu ya, pendidikan yang layak, kemudian juga kesehatannya juga dia bisa dipelihara, dan yang terutama adalah pangannya. Jadi artinya pangan, papan, dan kemudian kesehatan dan pendidikan. Jadi itu namanya kalau dalam ekonomi indeks pembangunan manusia. Gitu. Jadi artinya seberapa sebetulnya sebuah negara itu indeks pembangunan manusianya baik. Karena bisa saja negara itu ekonominya bagus gitu ya, pertumbuhan ekonominya bagus, tapi kesenjangannya besar. Nah, biasanya nanti akan ketahuan di indeks pembangunan manusianya. Seberapa besar misalnya biaya kesehatan, seberapa besar misalnya biaya pangan di situ, seberapa besar juga biaya pendidikan dan juga biaya papan. Jadi kalau memang dikatakan kesejahteraan dalam indeks pembangunan manusia, ya orang bisa makan, orang bisa berteduh, kalau sakit dia bisa berkesehatan dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan ini kan kalau kembali ke Islam kan kata Rasul juga kan dalam hadis kan manusia kan cuma 3 aja nih warisan yang dibawa mati kan. Satu yaitu tentang ilmu yang bermanfaat, sedekah gitu kan amalnya, dan yang ketiga anak yang soleh kan. Artinya kan tidak mungkin akan menciptakan anak yang soleh yang menjadi punya ilmu kalau tidak bisa memberikan pendidikan yang baik. Gitu. Jadi sebetulnya konsep-konsep antara kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan secara Islam ya sebetulnya tidak ada perdebatan. Yang menjadi masalah kan bahwa hidup tidak semuanya orang baik. Ya, jadi hidup itu kan selalu ada orang yang ingin ngambil untung gitu. Jadi artinya memang ya inilah dunia gitu. Jadi dunia itu tidak semuanya orang baik gitu. Nah, ini menjadi lebih kompleks lagi kan karena kita ini sekarang menjadi berbangsa-bangsa, negara yang berbeda-beda. Dalam sejarah di dunia ini kan memang pada dasarnya pada semua saling ingin menguasai kan. Itu udah paling dasar di manusia. Nah, yang terjadi itu sekarang tuh sebetulnya antar negara mencoba untuk memenuhi jadi kewajiban dia kepada warga negaranya. Jadi artinya mereka berkonsentrasi untuk negaranya masing-masing. Jadi kalau di luaran sekarang Mas Agung orang bilang ada yang disebut dengan perang mata uang. Ya, jadi perang mata uang ini sebetulnya dipicu oleh Amerika Serikat dan juga Cina gitu ya. Kemudian di sini juga sebetulnya ada Jepang, ada Eropa. Ya. Nah sebetulnya di mana rupiah kita gitu atau posisi kita? Posisi kita sebetulnya nggak ada di situ. Jadi gampangnya tuh sebetulnya kalau main bola gitu, ini pemain-pemain liga primer semua, ini lagi bertarung habis-habisan nih. Nah kita ini cuma nyediain stadion aja sebetulnya. Masya Allah. Cuman di stadion ini akhirnya ada yang berantem, ada yang apa. Jadi akhirnya kan yang namanya biaya kita tanggung. Tapi kembali lagi, kalau kita cuma menyalahkan orang sih mudah. Tapi kadang-kadang kesalahan kan datang dari diri kita sendiri. Tadi Pak Ustadz yang pertama mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan satu produksi. Kedua sebetulnya manajemen produksi, logistik. Tadi Pak Kiai mengatakan pemimpin yang punya tanggung jawab terbesar, kemudian juga ulama, orang kaya gitu ya. Kemudian doa orang miskin dan sebagainya. Nah yang terjadi di kita kan sebenarnya begini. Kita kalau misalnya zaman saya masih SD dulu kan doktrinnya adalah negeri ini gemah ripah loh jinawi. Nggak ada yang bisa kita bantah kan. Kalau kita sekarang tanam cabai juga jadi. Tapi masalahnya kita udah nggak pernah nanam. Jadi sekarang persoalannya adalah simpel aja. Bahwa untuk yang paling dasar yang saya katakan tadi, terutama untuk pangan. Untuk pangan aja kalau kita mau ngomong ya nanam dong. Tapi ngomong hari ini mana barangnya? Barangnya nggak ada. Barangnya adanya di mana? Di luar. Jadi sebetulnya gampangnya apa yang terjadi hari ini sebetulnya dampak dari perbuatan kita sama-sama nih. Dari yang tadi kelompok yang Pak Kiai yang 7 ya. Pertama tentu pemimpin. Kedua ya ulama, ketiga orang kayanya. Jadi dampaknya itu sekarang. Jadi kalau kembali ke Nabi Yusuf misalnya sekarang
Oke, sekarang kita produksi. Betul. Artinya apa? Kita memanfaatkan momentum krisis ini untuk bertobat kan? Ya, Bahwa ya. ke depan kita ingin berproduksi. Tapi yang namanya hidup juga ada persoalan hari ini. Ya. Bahwa kalau kita produksi, kita nggak bisa seketika sapi ngedadak gemuk gitu. Seperti saya gini kan, nggak bisa kan ngedadak gemuk yang akhirnya bisa mengalahkan tidak usah impor lagi. Atau kita tidak bisa dengan seketika juga menyediakan beras misalnya. Ya. Itu akan butuh waktu. Nah di sini memang perlu yang namanya, yang kedua tadi yang Pak Ustadz katakan dari Nabi Yusuf, yang namanya manajemen logistik. Oke. Jadi sebetulnya yang terjadi di dunia ini, banyak negara ini tahu pada akhirnya kita ini akan bertarung satu sama lain. Pada saat yang apa murah, dia borong, dia naik, setelah dia simpen barangnya semua dia kendaliin. Jadi gini gampangnya, Mas Agung nggak bisa mengendalikan harga beras, nggak menguasai beras di pasar. Oke. Yang akan terjadi dari yang Mas Agung lakukan apa? Beras ketika banyak, Mas Agung beli terus. Mas Agung tumpuk deh ke barang. Ya kan di gudang. Begitu orang cari beras nggak ada. Akhirnya yang terjadi apa? Ya mau segini, kagak ya udah. Ya. Itu juga yang terjadi di sapi. Oke. Di sapi itu kan yang terjadi yang tadi Pak Kiai bilang, diimpor. Dolarnya kemarin masih 13.000. Saya ngelihat wis, dolarnya udah 13.700. Kalau digemukkan, dia tidak akan busuk. Datang pedagang sapi. Pedagang sapi bilang, kalau mau dibeli segini. Dia dulu belinya katakanlah 13.000, tapi dia udah ngitung ke pedagang sapi udah 14.000. Pedagang sapi dia beli, dia potong. Datang ke konsumen ibu-ibu ini gitu beli. Ibu-ibu nggak beli, daging bukan makanan utama. Ya, jadi bisa dikatakan harga di situ liar di pasar seperti itu. Betul, jadi pasti ada yang menyerap. Jadi antara uang dan barang ini sebetulnya simple. Bahwa kalau sekarang dolar ini naik, berarti barang-barang yang dipakai dalam dolar, itu semua diumpetin deh gampangnya. Nanti kalau misalnya dolar itu turun, arti barang-barang itu udah diguyur ke pasar. Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau mau ngomong sederhana aja sih sebenarnya, ujungnya ini akan balik lagi. Tapi dia tunggu dulu sampai pragmatis tuh sebenarnya sampai hari ini tidak pernah keluar dari pemerintah. Sebetulnya berapa sih kebutuhan pangan kita yang utama dulu nih? Pangan ini pemerintah harusnya kan bisa berhitung. Itulah pentingnya bahwa yang namanya orang pemerintah itu punya ilmu kan. Dia harus bisa berhitung, katakan saja untuk sampai kalau kita nanam itu butuh waktu 12 bulan misalnya. Berarti sampai 12 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-11 nggak bisa kita harus impor. Tapi harus dikelola kan. Nah dikelola ini caranya gimana? Waduh, dikerjain dari uangnya. Nah ini perlu diingat juga Mas Agung, yang mungkin orang agak repot. Ada juga orang yang numpukin duit, nggak numpukin barang. Oke. Spekulan seperti itu ya. Jadi numpukin duitnya ditumpukin. Jadi kan kalau sekarang dilihat, pasti ada yang pernah membeli ketika rupiah kita 8.700, 10.000 dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, bank sentral kita juga pasti punya dolar yang dibeli di harga macam-macam itu. Baik. Nah harusnya ini kembali kalau ke ajaran Nabi Yusuf yang paling relevan sekarang sebenarnya yang nomor 2. Bagaimana kita sekarang bisa melakukan, kita hitung nih logistik kita, kebutuhan kita berapa, logistik uangnya ada berapa, kita kombinasikan. Jadi walaupun rupiah ini terbang katakannya ke 18.000, 19.000, pemerintah hanya menjamin satu, bahwa di masyarakat banyak harga sembako itu tidak akan terjadi apa-apa. Baik, terima kasih Mas Yanwar. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas dan sangat cerdas apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan para pemimpin, para khalifah yang kita berikan amanah untuk melakukan perbaikan di negeri ini benar-benar mendengarkan dan tidak sekedar membuat sebuah aturan-aturan, tetapi aturan itu benar-benar dilaksanakan. Dan insya Allah kebenaran yang kita laksanakan insya Allah akan benar-benar mewujudkan kesejahteraan di negeri ini. Tetaplah bersama kami, saat lagi kami akan kembali dengan tanya jawab, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, dan sekarang kita buka kesempatan kepada 3 penanya yang telah kami siapkan. Kami persilakan pada penanya yang pertama Ibu Lita untuk Mas Yanwar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lita dari Majelis Taklim Al-Qudri, Purini Wana 3 RW 14. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yanwar mengenai pembangunan nasional yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang mana pertanian
sekarang diganti dengan jalan tol. Secara nilai ekonomisnya bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Lukman secara singkat. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, warga Puri Nirwana 3. Kepada Ustadz, kami menyampaikan satu pertanyaan bahwa di dalam setiap pertemuan, baik pertemuan keagamaan ataupun kenegaraan yang disampaikan oleh orang-orang yang cerdas, sering mengungkapkan cita-cita negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang indah, yang sejahtera seperti negeri Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, apakah mungkin bangsa Indonesia ini untuk menjadi baldatun thayyibatun ghafur, atau dengan perkataan lain, syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh bangsa ini untuk menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan untuk Kiai Tengku nanti, kemudian pertanyaan yang terakhir untuk Ustadz Azhar, silakan Bapak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi dari warga Puri Nirwana 3. Saya juga bertanya masalah zakat. Jadi kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama masyarakat muslim itu salah satunya didapat dari zakat. Kenapa kita tidak berkaca dari negeri seberang seperti negeri Malaysia? Jadi zakat itu dikelola oleh negara, kemudian dibagikan kepada rakyat yang berhak mendapatkannya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita sangat kecil, sangat sempit sekali, hanya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan, Mas Yanwar. Tadi soal sawah. Jadi begini, ada persoalan bahwa kita ngelihat bahwa infrastruktur kita itu memang kurang. Karena kalau kita bicara harga, beras yang Ibu beli, itu satu dari mulai gabah di petani. Gabah petani sebelumnya juga dari harga pupuknya. Harga pupuk sebelumnya juga dari harga gasnya. Harga gasnya dalam US dollar. Karena kita sudah tidak dalam neraca yang migas kita. Gas kita tuh dulu lagi murah-murahnya, yang tadi dikatakan Pak Kiai, diberikan kontrak karya, sama yang kontrak karya udah dihabisin gitu. Jadi sekarang kita dalam posisi yang net importir lah. Jadi dalam energi itu. Jadi kalau misalnya itu disubsidi oleh pemerintah sekarang. Kemudian ada persoalan benih. Ada persoalan bagaimana petani itu bercocok tanam. Nah di belahan dunia lain Bu, banyak yang melakukan namanya itu pemerintahnya membuat harganya itu jadi murah. Kalau dalam ekonomi itu disebutnya hilirisasi. Jadi biar dia itu bisa memproduksi beras dan kemudian nanti diekspor harganya murah yang orang sebut perang dagang, dia mulailah yang namanya mata uang dia itu diturunin. Itu yang dilakuin Cina nih sekarang nih. Jadi Cina justru dengan sengaja membuat mata uangnya turun. Kalau mata uang dia turun berarti hulu dia jadi murah. Nah kita itu berhadapan dengan situasi ini, petani kita, lah kalau terus berasnya datang dari impor, ya dia kagak nanam. Jadi kalau memang ini persoalan, bukan hanya persoalannya itu bagaimana pemerintah, kalau memang ingin kita tetap berproduksi, tetap kemudian ada menanam, ya mulai dari hulu sampai ke hilirnya, pemerintah mesti pikirin, itu satu. Kedua, persoalan logistik. Banyak persoalan di kita itu adalah pasca panennya. Jadi petani kita itu gabahnya, kadarnya itu tidak terlalu baik. Karena kita zaman sekarang nggak pernah ada yang ngajarin petani gimana caranya bercocok tanam dengan baik. Nah, jadi pemerintah itu melihatnya gini Bu, gabahnya kita itu lagi Mas Yanwar? Disingkatnya adalah gabah kita itu lebih banyak dari Vietnam, tapi beras kita lebih sedikit karena di Vietnam dia punya namanya mesin penggilingan yang membuat gabah jelek itu bisa beras dijadiin beras bagus. Kalau kita gabah jelek dibuang karena kita kagak punya mesinnya. Jadi sebetulnya kalau mau ngomongin ini bisa produktif bisa enggak. Kalau pemerintah memang jalan itu perlu dibuat jalan tol, ya teknologi produksinya atau teknologi pasca panen yang diperbaiki. Terima kasih Mas Yanwar. Kiai, untuk pertanyaan kedua, negeri ini bisa seperti negerinya Sulaiman? Tentu negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur harus diingat. Negerinya itu tidak sekedar baik, tapi warabbun ghafur yang di bawah naungan Allah yang Maha Pengampun. Artinya kita kerja sungguh-sungguh betul. Dunia ini kalau kita ke dunia, tapi kalau akhirat kita lupakan, kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Sayangnya hari ini, Menteri Keuangan misalnya, dalam minggu ini sudah mengeluarkan peraturan bahwa diskotik,
segala macam hiburan malam bebas pajak. Loh, orang maksiat kok dibebasin pajak. Sementara nulis buku agama kena pajak. Ustadz ceramah kena pajak. Disko gratis. Aduh, sontoloyo bener. Tidak dapatlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurnya itu. Jadi kalau kita mau betul, kita kerja sungguh-sungguh dunia, tapi kita cantelkan untuk agama juga, dapat uang, bagi-bagi juga sama orang miskin. Paham Bu? Ya Bu, Bapak tahu? Kata Nabi, laisal mu'minu alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i. Bukan orang Islam. Kalau dia tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Dipecat jadi orang Islam, tidak sempurna agamanya. Jadi kita nggak boleh makan kenyang kalau tetangga lapar, harus nanya dulu, Mas udah makan? Belum. Oke, 1 piring bagi 2. Begitu. Ada yang mau begitu? Kiai aja nggak mau, apalagi orang biasa. Bagaimana mau dapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Mustahil, itu hanya mimpi. Baik, terima kasih Kiai. Silakan Ustaz Asar. Iya, kita perlu, saya kira Mas Agung, kita perlu ada zakat aplikatif. Bahwa tidak hanya sekedar dikumpulkan, tapi ada alokasi terarah dan terstruktur. Ini mau kemana nih duit umat? Ini dana umat loh. Ini mau diarahkan kemana? Ya. Satu sisi saya sangat senang, begitu banyak misalnya lembaga-lembaga Islamik filantropis, lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mengambil dana umat ini. Tapi adalah saya kira kita juga menjadi PR buat kita bersama, bagaimana dana umat yang sudah terkumpulkan ini kemudian bisa diberi kepada orang yang berhak, bisa dibagikan sebagaimana mestinya. Ini kadang-kadang kita lihat beberapa lembaga filantropis, iklannya saja dananya lebih mahal daripada dana yang harus dia berikan kepada mustahik. Ya, ini PR buat kita. Yang kedua, Basnas kan, kita punya Badan Amil Zakat Nasional. Zakat itu posisinya rukun Islam. Tidak hanya sekedar zakat juga yang harus kita prioritaskan. Tapi Basnas di sini Badan Amil Zakat dan Sholat. Ini juga perlu. Ke depan saya berbicara ini mudah-mudahan didengar buat pemerintah kita. Harus ada juga yang mengontrol sholat. Tidak hanya zakat. Bahkan sholat itu rukun Islam yang lebih diprioritaskan dari zakat. Walaupun sama-sama wajib tingkatannya. Saya kira itu Mas Agung. Baik, terima kasih guru-guru kita telah menyampaikan sebuah paparan sekaligus solusi-solusi. Dan tentu saja kami menyadari begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Tetapi sangat tidak adil dalam waktu yang sangat tinggal tadi. Solusi-solusi itu mampu menyelesaikan semuanya. Setidaknya inilah cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada negeri ini. Dengan memberikan solusi-solusi yang objektif tentu saja didasari atas rasa sayang karena Allah. Kita sayang karena Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dan pada segmentasi yang berikutnya nanti, guru-guru kita akan menyampaikan kesimpulan sekaligus doa, tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Kalau harus disimpulkan kajian kita kali ini, saya ingin mengutip satu ungkapan dari Adam Smith. Apa yang beliau katakan? Timbulnya atau mewabahnya tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan penyelewengan, krisis akhlak, krisis multidimensional, itu salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini tidak akan mungkin diperbaiki kecuali kita naik pada anak tangga yang pertama terlebih dahulu, memperbaiki sistem mental dan karakter bangsa kita. Saya kira ada banyak pelajaran yang disampaikan oleh ayahanda saya, guru kita Kiai Tengku Zulkarnain, dan bagaimana kita bisa mempraktekkan wabil khusus untuk diri kita semua dan pemerintah-pemerintah kita. Logika tanpa logistik anarki. Bagaimana bangsa ini mau berpikir cerdas dan bijak serta rasional kalau ternyata logistik kita saja, food safety, ketahanan pangan bangsa kita saja masih dalam titik nadir yang mengkhawatirkan. Jadi PR-nya adalah perbaiki dulu akhlak dan moral kita. Jadi miskin itu, istilah miskin itu adalah hijab untuk menjemput ketenangan. Saya kira ini PR buat kita semua. Itu. Kita yang telah menyampaikan sebuah ilmu kepada kita dan pemirsa yang dirahmati Allah, bisa jadi 1, 2, 3 di antara mereka ini kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Untuk itu, marilah para pemerintah yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku,
kita tinggalkan kesejahteraan bagi mereka. Jangan tinggalkan mereka menjadi umat yang lemah, yang justru ternyata kelak akan menjadi beban negeri ini. Kita berikan masa depan kepada mereka. Kita ciptakan kesejahteraan di masa depan, tentu saja dengan kesejahteraan yang beradab. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai untuk Insight untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah besok kami akan hadir pada hari Minggu, siaran langsung dari Masjid At-Taubah, Jalan Rawajati Timur 2 Kalibata, Jakarta Selatan, yang akan mengambil tema mengenang perjalanan dakwah Habib Mundir Al-Musawa. Dan saat lagi Anda bisa menyaksikan butiran ilmu bersama Ustadz A.A. Reza dan Di Ajeng dari komunitas hijab. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan seluruh kerabat kerja Damai Nusaku sekaligus pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan seluruh hadirin wahdarat keluarga besar Puri Nirwana 3 Kabupaten Bogor, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillah, ya Allah, rakyat yang ditebus dengan penderitaan darah dan air mata para syuhada yang baru-baru ini saja sudah berusia 70 tahun, ya Allah. Rakyat yang 88% adalah hambamu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat, muliakan kehidupan kami, kuatkan iman kami, lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka ingat dengan kami rakyatnya, dan mau mensejahterakan kami. Sesungguhnya mereka adalah pertanggungjawaban paling besar di pundak mereka, ya Allah. Tuntun mereka, beri mereka kekuatan, agar sejahtera rakyat negeri ini, ya Allah. Ya Allah, luruskan ulama-ulama kami, sehingga mereka menjadi panutan kami di dunia, ya Allah, dan menjadi lampu penerang kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang kaya sehingga mereka mau, ya Allah, mendermakan sebagian hartanya membantu orang-orang miskin. Ya Allah, sabarkanlah hati orang-orang miskin. Ya Allah, sabarkanlah hati orang-orang miskin. Ya Allah, sabarkanlah hati orang-orang miskin. Hiburlah hati orang-orang miskin, ya Allah. Mereka adalah salah satu tiang dunia ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah karena miskinnya mereka murtad dari agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, penuhi hajat kami. Engkau yang maha tahu keperluan dan hajat kami, ya Allah. Taqabbal minna du'aana wa hajatana wa tammim taksirana, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka adalah pewaris syurga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenangnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang